Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Ermayani dengan nomor peserta 9233412671. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 pendidikan studi sekolah menengah kejuruan tahun 2023 dari LPTK Universitas Negeri Medan. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 3 atau busana, mata pelajaran matematika, materi peluang suatu kejadian di SMK Negeri 4 Benar Meriah, Kabupaten Benar Meriah. Untuk itu, kepada Bapak Ibu penguji, kami mohon masukan dan bimbingannya untuk video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga di pagi hari ini kalian tambah semangat ya, bisa kamu pahami. Nah, ya, sebelum pembelajaran kita sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, semoga doa yang kita panjatkan tadi memberkahi kita pada pembelajaran hari ini. Untuk kita mencintai tanah air kita, ya, tanah air yang kita cintai itu tanah air Indonesia. Marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan. Sabang sampai Merauke berdadah pulau-pulau, sambung bernyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Nah, apakah ada kawan-kawannya yang tidak hadir? Ada, Bu. Sebentar, Ibu akan mengabsen. Siapa nak kawannya yang tidak hadir? Ya, kenapa Rita? Sakit apa izin? Sakit, Bu. Sakit. Ya, Karina? Sylvia, Bu. Sylvia. Kabarnya? Sakit.
Sakit. Kemudian Windiani. Apa kabarnya? Sakit. Nah, kepada kawan kita yang sakit, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bergabung lagi belajar bersama kita, ya, supaya kita bertambah ramai, kita bertambah semangat lagi. Ya. Nah, baiklah anak-anak ibu, ya, pada pagi hari ini semoga kita belajar, ya, tambah semangat. Nah, pembelajaran kita nanti akan kita tampilkan, ada video, ada PPT. Nah, ibu ingin kamu bertambah semangat. Kita tetap sehat, tetap semangat dalam pembelajaran, apapun pembelajaran itu, ya. Jadi anak-anak, pada pagi hari ini kita siap belajar? Siap, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Siap belajar? Siap, Bu. Nah, seperti itu dia, ya. Kita harus selalu siap menerima pelajaran apapun, ya. Jadi itu dia. Nah, pada minggu yang lalu, ya, kita sudah mempelajari tentang materi permutasi dan kombinasi, ya kan? Nah, permutasi dan kombinasi. Nah, apakah anak-anak ibu masih ingat apa itu pembelajaran permutasi dan kombinasi? Ada yang ingat, yang tahu pengertian dari permutasi? Bu, pengertian permutasi adalah banyaknya susunan berurutan yang mungkin dibuat dari sekumpulan objek dan susunan objeknya dipertimbangkan. Baiklah, tadi sudah dijawab oleh kawannya apa itu permutasi. Nah, anak-anak ibu ingat terus pelajaran yang lalu. Nah, sekarang mau kita kaitkan ke pelajaran yang sekarang. Jadi yang kemarin juga harus kita tahu, ya, permutasi. Kemudian ada lagi kombinasi, ya. Siapa yang tahu apa pengertian dari kombinasi? Pengertian kombinasi banyak cara yang mungkin untuk memilih sekumpulan objek dan susunan objek tidak lagi dipertimbangkan. Ya, bagus. Nah, itu dipahami terus, ya. Itu juga ada nanti kaitannya ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, jadi kamu harus tahu dulu pelajaran yang minggu lalu, jangan dilupakan. Nah, itu dia. Ya, baiklah, anak-anak ibu, pada pembelajaran hari ini, ibu akan menggambarkan, ya, kejadian, peluang suatu kejadian, ya, kejadian. Nah, apakah anak-anak ibu tahu dadu? Tahu dadu? Berapa jumlah mata dadu? 6. Iya, 6, ya. Kemudian ada yang tahu kartu BRIC? Ada yang tahu kartu BRIC, kartu joker? Iya, kartu joker. Kemudian ada yang tahu koin? Pernah menggunakan dadu atau pernah menggunakan kartu BRIC? Iya, bagus, pernah. Jadi pergunakan dan manfaatkan kartu-kartu itu ke dalam pembelajaran, ya. Jadi bisa kita kaitkan nanti pembelajaran apa yang digunakan kartu BRIC, kemudian dadu. Nah, dadu adalah matanya 6. Apakah kamu pernah melontar, melempar, atau melambungkan dadu? Iya, pernah. Nah, dicoba, ya, karena pelajaran kita pada pagi hari ini peluang. Jadi kita menggunakan dadu, menggunakan kartu BRIC, kemudian menggunakan koin. Nah, jadi kalian harus tahu dadu itu bagaimana cara penggunaannya, koin itu bagaimana cara penggunaannya, kartu BRIC itu bagaimana cara penggunaannya. Nah, nanti kita akan bahas, ya, di peluang suatu kejadian. Nah, itu dia, ya. Jadi anak-anak ibu pahami terus apa itu bentuk dadu, bagaimana cara menggunakannya.
Nah, mata dadu ada 6. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. iya. Mata dadu itu 6. Nah, itu satu dadu. Kalau ada 2 dadu, berarti mata dadunya berjumlah? Iya, bagus. Berarti berjumlah 12. Bagaimana kalau kita lontarkan 2 buah dadu itu secara bersamaan? Nah, itu yang akan kita bahas di materi kita hari ini. Nah, motivasi untuk kalian, kita pernah mendengar ya, sebuah pelajar atau seperti kalian seorang siswa, ya kan? Dia membuat suatu peluang, mengaitkannya ke dalam peluang. Misalkan dia menjual es krim. Kemudian es krim itu dia jual rasa coklat dengan rasa stroberi. Ya, ini artinya peluang. Nah, setelah dia menjual, misalnya seperti kalian, dijual kepada kawan-kawan. Nah, ternyata di situ jumlah siswanya ada 36 orang. Nah, setelah dilihat yang suka es krim, maka siswanya lebih banyak daripada yang suka es krim rasa stroberi. Dia lebih suka rasa coklat. Nah, jadi peluang atau kemungkinan yang dijual kawan kamu itu es krim rasa apa? Coklat. Itu peluang juga bisa kita kaitkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa saja, gak usah harus es krim, boleh apa saja kamu jual. Nih saya mau jual, apakah peluang yang saya jual ini laku atau tidak? Suka atau tidak kawan saya atau teman saya membeli es krim ini? Nah, sudah dilakukan percobaan. Nah, ternyata kawannya itu suka es krim yang berwarna coklat. Nah, itu dia. Jadi es krim yang berwarna coklat yang dia sukai. Dan yang rasa stroberi itu sedikit. Misalnya yang suka es krim warna coklat 75%. Dan yang 25% tidak suka warna coklat, melainkan suka stroberi. Jadi peluang kemungkinan untuk kawan kamu tadi menjual adalah es krim yang berwarna coklat dibanyakkannya lagi. Kemudian yang es krim rasa stroberi itu tidak dibanyakkan. Nah, itu peluang juga. Nah, sama seperti yang mau kita pelajari, peluang. Ya. Ada yang tahu peluang itu apa? Iya, boleh. Kesempatan. Apa lagi? Kemungkinan. Jadi peluang itu kemungkinan kan? Mungkin nggak orang ini suka coklat. Jadi peluang itu adalah kemungkinan yang terjadi. Nah, itu dia. Nah, kita akan melihat pembelajaran kita melalui PTT. Nah, perhatikan anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita. Nah, ini kita lihat tujuan pembelajaran. Ini yang terpenting, tujuan pembelajaran kita. Ya, setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL, Problem Based Learning, dengan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan dengan disiplin, tanggung jawab dan kerjasama peserta didik dapat dengan tepat menerapkannya. Nah, yang pertama, itu kalian ya disuruh ya menerapkan. Siswa dapat menentukan peluang kejadian dari suatu percobaan acak. Nah, kamu disuruh untuk menentukan peluang suatu kejadian dari percobaan acak. Nah, percobaan yang dibuat misalnya sembarang, itu namanya acak. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian dari suatu percobaan acak. Nah, kamu menyelesaikan masalah. Bagaimana siswa yang menyelesaikan masalah? Jadi kamu selesaikan nanti masalah. Karena tujuan pembelajaran kita itu. Nah, ya. Nah, jadi ini semoga tercapai tujuan pembelajarannya. Pengertian peluang suatu kejadian. Ini gambarannya.
Bu tunjukkan. Jadi peluang, nah itu dia. Kemungkinan munculnya suatu kejadian. Kalau yang Bu jelaskan tadi, itu kan kejadian juga. Kejadian seorang siswa menjual es krim. Itu kejadian. Nah, itu dia. Kemudian peluang suatu kejadiannya adalah peluang kejadian adalah perbandingan antara banyak anggota. Banyaknya anggota kejadian dengan banyaknya anggota pada ruang sampel. Ini sampel. Sampel sebagian dari objek penelitian yang dianggap mewakili keadaan. Nah, itu sampel. Populasi objek penelitian titik sampel setiap hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Rumusnya peluang A sama dengan peluang muncul A. NS banyaknya kemungkinan kejadian di S. Berarti dia adalah banyaknya kejadian yang ada di S. Maka rumusnya bisa diturunkan peluang A sama dengan NA per NS. Nah, itu rumus untuk mencari peluang suatu kejadian. Mungkin peluangnya hasil panen mama kita menanam padi, hasil panennya mungkin bertambah banyak, kemudian bertambah sedikit. Itu peluang, nggak kita tahu, ya kan? Mungkin dia beda pada tahun ini, mungkin tahun kemarin banyak, tahun ini sedikit. Mungkin tahun ini sedikit, tahun kemarin banyak. Itu peluang. Nah, kemudian sayuran sama buah-buahan, ikan dan lainnya bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita ambil manfaatnya banyak. Jadi peluangnya itu bisa kita lihat. Oh, tahun kemarin banyak, tahun ini sedikit. Nah, itu dia ya. Nah, contoh peluang suatu kejadian. Nah, ini tadi kita sudah tahu dadu, mata uang atau koin. Nah, kita lihat munculnya angka. Berarti ini mata uang logam. Mata uang logam itu ada berapa sisi? Dua. Ya, 2. Satu sisinya mata uang logam angka. Satu lagi gambar. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Kalau dia tidak angka berarti dia gambar. Ya, baik. Nah, ini dia. Jawab ruang sampelnya adalah 2. Berarti A dengan G. Berarti NS-nya sama dengan 2. Jadi kejadian A. Maka NA. Kejadian A-nya berapa? 1. Ya, kejadian A atau N yang di A adalah 1. Jadi peluang A sama dengan NA per NS sama dengan 1/2. Berarti kejadiannya adalah 1/2. Itu dia. Kalau kita lempar satu buah uang koin, nah peluang muncul angkanya ada 1. Kan ya kan? Kalau sekali kita lempar, kalau nggak angka berarti nggak gambar. Dari 1, ini dari 2. Ya. Nah, ini banyaknya dari 1 6, dari 2 6. Maka ini kalau 2 dadu, maka setelah 2 dadu baru kita kalikan 1 1, 2 1, 3 1 dan seterusnya. Nah, itu untuk motivasi. Di situ ada yang memberikan gambar pemain sepak bola, gambar dadu, gambar koin, gambar kelereng. Nah, itu dia. Jadi tadi sudah Ibu tampilkan di PPT-nya materi pembelajaran kita. Nah, semoga dari yang Ibu tampilkan itu anak-anak Ibu paham. Nah, dari yang sudah Ibu tampilkan mungkin ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bagaimana cara menghitung 2 dadu secara bersamaan? Iya. Ada kawan yang bertanya, bagaimana 2 dadu itu dihitung secara bersamaan. Nah, kalau kita melempar 2 buah dadu ya secara bersamaan, yang muncul dadu pertama dengan dadu kedua seperti ada di depan yang ada di PPT
yang di depan kita ini. Nah, ini dari pertama, ini dari kedua. Dilempar bersamaan. Nah, ya, 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5 dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung secara bersamaan seperti ini, kita tampilkan. Jadi, dadu yang muncul, yang sudah kita tampilkan itu jumlah mata dadunya ada berapa? Ada berapa pasang jumlah mata dadu? Kita kalikan saja 6 kali 6. Jadi jumlah mata dadunya ini. Ini jumlah mata dadunya keseluruhan. Nah, itu kalau kita lempar secara bersamaan, dadu, ya kan? Nah, jumlah mata dadunya ada 36 mata dadu. Kalau kita lempar secara bersamaan, ini cara menghitungnya. Bisa dipahami? Iya. Untuk memahami ya pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Perhatikan video pembelajarannya. Menggunakan huruf dan aplikasi yang sudah mereka ini. Contoh sampel adalah tidak semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contoh sampel dilakukan dengan huruf S dan sebaliknya. Sebelum berlanjut menawarkan huruf subscribe, nanti akan ya. Kalian sudah melihat bukan? Coba kalian perhatikan sisi-sisi dari tersebut. Kalian akan melihat dalam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampah dari jumlah anggota ruang sampah tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan menanyakan berapa ini disebut jumlah anggota ruang sampah dan angka-angka yang ada di dalam jumlah orang disebut titik sampel. Kita coba lagi untuk sebuah ulangan. Pada sebuah ulangan terdapat sisi angka dan sisi A untuk paksa dan Y untuk nomor. Jumlah anggota dan sampelnya ada 1, 2, ada 2, dan titik sampelnya ada A dan B. Banyaknya anggota ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini sudah dibagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Nah, jangan ada yang bermain-main. Nah, bekerjasama dengan kelompoknya. Di LKPD nanti ada permasalahan soal yang mau kita selesaikan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya di setiap kelompok. Nanti kamu lihat di LKPD itu apa yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama Ibu. Ya, apa yang tidak jelas, apa yang kurang paham, ditanyakan nanti sama Ibu. Kemudian permasalahannya itu silakan dijawab ya dengan kelompoknya. Kalian coba baca-baca mana jawaban, dicari ini mana jawaban untuk LKPD-nya. Jadi pertama kamu. Sudah selesai anak-anak semuanya? Nah, kalau sudah selesai, baiklah kita akan mempresentasikan hasil kerja yang ada di LKPD-nya. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peluang dan kejadian. Nomor 1, 2 buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang kejadian-kejadian munculnya? A. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Seperti gambar, kita lihat jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Yaitu kita cari angka yang dijumlahkan berjumlah 9. Misalkan A. Kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Maka A adalah 3,6. Lalu 5,4. Karena 5 ditambah 4 adalah 9. Selanjutnya adalah 6 di 6,3, 5,4, dan 3,6. Sehingga N-nya berjumlah 4. Maka peluang A adalah, kita masukkan rumus yaitu PA atau peluang kejadian dengan NA per NS. Jadi, peluang kejadian muncul pada mata dadu 9 adalah 1/9. Sehingga A-nya adalah 24. Maka peluang A-nya kita masukkan rumus yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya tadi adalah 24 dengan jumlah keseluruhan titik dadu adalah 36. Kita sederhanakan menjadi 2/3. Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu pertama bukan kelipatan 3 adalah 2/3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana kita bisa menentukan tabel pelemparan 2 dadu di bilangan ganjil dan genapnya. Jelaskan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, kemudian mula-mula kita lihat bentuk perkalian dari 1 dan 2. Kemudian kita lihat mana bilangan ganjil dan genapnya. Lalu kita hitung satu persatu seperti yang di tabel. Yakni 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya. Baik, apakah dimengerti? Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang mengenai peluang suatu kejadian. 1. Amati permasalahan berikut. 2 buah dadu dilambungkan secara bersama. Berapa peluang kejadian-kejadian munculnya? A. Jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. B. Mata dadu pertama bukan angka 6. Maka banyak kemungkinan yang muncul dari pelemparan 2 dadu adalah 36. Misalkan A adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 9. Maka A 3,6, 4,5, 5,4 dan 6,3. Sehingga NA sama dengan 4. Banyaknya anggotanya. Maka peluang A kita masuki rumus PA sama dengan NA per NS. Sekian dari saya penjelasannya, mungkin ada yang ingin bertanya, langsung saja. Bagaimana cara menentukan mata dadu? Yang kedua, bukan bilangan ganjil, berapa peluangnya? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, kita lihat di tabel dan kita hitung satu persatu. Kemudian kita lihat peluang yang bilangan genapnya dadu kedua, yaitu 1,2, 1,4, 1,6, 2,2, 2,4, 2,6, 3,2,
3,4, 3,6, 4,2, 4,4, 4,6, 5,2, 5,4, 5,6, 6,2, 6,4, dan 6,6. Sehingga ternyata jumlahnya 18 mata dadu. Apakah paham? Ya, Pak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijawab sama kawan-kawannya yang maju atau mempresentasikan ya permasalahan yang ada di LKPD. Dari permasalahan itu jumlah mata dadu yang berjumlah 9. Nah, jadi kamu lihat di sini mata dadu yang berjumlah 9 yang sudah kita lemparkan 2 buah dadu yang jumlahnya 9. Nah, yang mana? Nah, ternyata 6,3. Kenapa 6,3 itu 9? Karena bila kita tambahkan mata dadu 1 dan 2 jumlahnya 9. Maka 6,9 1, 5,4 1 jumlah 9, 4,5, 3,6. Jadi jumlah mata dadu yang jumlahnya 9 adalah 4 buah mata dadu. Ini yang pertama semua. Kemudian ini yang kedua. Kalau dia ada di koordinat titik ini 6 ini pertama. Yang 1 kedua. Bukan angka 6. Kita lihat ini angka 6. Yang ditanya bukan angka 6. Yang pertama. Berarti kalau ini angka 6, keseluruhan ini bukan 6. Itulah jawabannya. Nah, sudah kita lakukan tadi persentase ya. Nanti dikumpulkan terlebih dahulu LKPD-nya. Ya. Ya, ini jawabannya ada kan? Ya. Nah, sudah ya. Tadi sudah kita jawab semua permasalahan yang ada di LKPD. Nah, jawabannya sudah mendekati benar. Untuk pada pagi hari ini kita lihat ya pembelajaran kita mengenai peluang suatu kejadian. Apakah menyenangkan? Ya, bagus sekali. Mudah-mudahan pembelajaran berikutnya lebih menyenangkan kembali. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran kita. Mungkin ada yang bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ya, silakan. Kesimpulan pada materi kita hari ini adalah kejadian adalah hasil yang muncul setelah melakukan prosedur. Ruang sampel atau S adalah himpunan semua kejadian yang mungkin muncul setelah melakukan sebuah prosedur. Banyaknya ruang sampel S adalah banyak anggota dari ruang sampel. Sehingga hasil dari peluang suatu kejadiannya dapat ditentukan dengan memahami permasalahan yang dicari peluangnya dari munculnya kejadian. Ya, bagus. Tangan. Kawannya tadi sudah ada menyimpulkan materi kita pada hari ini. Maka kita simpulkan kejadian yang kita ambil itu apa yang ditanya berarti sudah bisa kita jawab. Nah, sudah bisa kita simpulkan bahwa suatu kejadian adanya sampel, adanya ruang sampel, maka timbul kejadian suatu peluang. Tidak ada yang menyontek karena itu adalah soal individu, soal yang dijawab sendiri, tidak boleh menyontek kepada kawannya. Waktunya 10 menit. Nah, sudah bisa tugasnya dikumpulkan? Silakan. Silakan dikumpulkan tugasnya.
Nah, untuk PR di rumah, buka halaman 224. 224 kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Nah, itu keluar suatu kejadian. Nah, dikerjakan di rumah. Ya. Nah, baiklah anak ibu, untuk materi berikutnya ya, yaitu materinya adalah keluar suatu kejadian majemuk. Nah, anak ibu, baiklah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai kita laksanakan dan kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Berdoa mulai. Silakan disiapkan. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa meninggalkan kelasnya.